Emiten pertambangan PT Harum Energi Tbk atau HRUM atau Harum mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham tanpa persetujuan RUPS. Ya, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, buyback saham akan dilaksanakan Harum selama periode waktu 3 bulan, mulai dari 6 Oktober 2025 sampai 2 Januari 2026. Emiten pertambangan PT Harum Energi Tbk atau dengan kode saham HRUM mengumumkan rencana pembelian kembali atau buyback saham tanpa persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, buyback saham akan dilaksanakan HRUM selama periode waktu 3 bulan mulai dari 6 Oktober 2025 sampai 2 Januari 2026. Sementara itu, perkiraan jumlah saham yang akan dibeli kembali oleh HRUM yakni maksimal sebesar 751,7 juta lembar saham atau setara dengan 5,56% dari modal dapatkan dan setor perusahaan. Nantinya HRUM akan menganggarkan sejumlah dana dari kas internal perusahaan dengan jumlah sekitar 837 miliar rupiah untuk pelaksanaan buyback saham, termasuk untuk mendanai biaya transaksi, biaya perdagangan perantara, dan biaya lainnya yang terkait. HRUM berkeyakinan bahwa pelaksanaan buyback saham tidak akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha perusahaan, mengingat emiten ini memiliki modal kerja serta kas dan setara kas yang cukup untuk mendanai buyback saham bersamaan dengan kegiatan usaha perusahaan. Total aset HRUM per semester pertama tahun 2025 juga akan mengalami perubahan dari 3,16 miliar dolar Amerika Serikat saat sebelum buyback menjadi 3,19 miliar dolar Amerika Serikat setelah buyback. Berbagai sumber untuk ID Action. Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT resmi melepas 2 anak usahanya kepada pihak ketiga non-afiliasi. Transaksi penjualan saham ini dilakukan demi memperkuat posisi keuangan dan meningkatkan efisiensi portofolio investasi perusahaan. Austindo Nusantara Jaya bersama entitas anaknya PT Austindo Nusantara Jaya Agri telah melepas seluruh saham di 2 anak usaha yaitu PT Putra Manunggal Perkasa dan PT Permata Putra Mandiri. Seluruh saham dilepas kepada PT Harmoni Agri Mandiri yang merupakan pihak ketiga non-afiliasi. Transaksi ini meliputi penjualan 1,716 miliar saham di PPM dan 1,952 miliar saham di PMP. Dengan nilai total transaksi mencapai 405,59 miliar rupiah. Penjualan saham PPM senilai 133,43 miliar, sedangkan PMP senilai 272,16 miliar rupiah. Penentuan harga didasarkan pada laporan penilaian independen yang mempertimbangkan aset dan liabilitas termasuk total utang bersih sebesar 1,31 triliun rupiah per Juli 2025. Manajemen ANJT menyebut penjualan ini setara dengan 26,18% dari total aset konsolidasian perseroan per akhir 2024. Melalui langkah ini, ANJT berharap dapat mengoptimalkan fokus bisnis pada entitas dan usaha yang lebih strategis, sekaligus memperkuat struktur keuangan perusahaan ke depan. Berbagai sumber, ID Channel. Presiden Federal Reserve Bank of Dallas, Lori Logan, menilai pemangkasan suku bunga pada bulan September sudah tepat, namun menegaskan The Fed perlu ekstra hati-hati agar inflasi tidak semakin sulit dikendalikan. Logan menekankan perlunya kehati-hatian dalam melakukan pemangkasan suku bunga dari titik ini dan memastikan ketepatan kalibrasi kebijakan. Logan menambahkan dengan ekspektasi tarif impor dan tekanan lain yang mendorong inflasi sedikit lebih tinggi dalam beberapa bulan mendatang, normalisasi kebijakan moneter akan berlangsung lebih lambat untuk memastikan inflasi benar-benar turun ke target 2%. Adapun Logan yang tahun ini tidak memiliki hak suara dalam komite penentu kebijakan The Fed, mendukung keputusan pemangkasan suku bunga acuan pada September lalu sebesar 25 basis poin. Menurutnya langkah itu merupakan bentuk asuransi menghadapi potensi kenaikan mendadak tingkat pengangguran yang pada Agustus tercatat di angka 4,3%. Dana Moneter Internasional atau IMF melihat perekonomian global mulai melambat dengan inflasi bergerak variatif di sejumlah negara. Di samping itu IMF juga menyatakan masih terus memantau dampak ekonomi dari government shutdown Amerika Serikat yang telah berlangsung sejak 1 Oktober lalu.
Dana Moneter Internasional atau IMF melihat perekonomian global mulai melambat dengan inflasi bergerak variatif di sejumlah negara akibat tekanan tarif dan lemahnya permintaan ekspor. Juru bicara IMF, Julie Kozak, mengatakan perekonomian global masih menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian akibat kebijakan tarif menjelang pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington bulan ini. Menurut Kozak, dampak tarif terhadap kenaikan harga di Amerika Serikat mendorong inflasi inti, sementara inflasi umum tercatat naik lebih cepat di Inggris, Australia, dan India. Sebaliknya, tekanan inflasi di China dan sejumlah negara Asia lainnya relatif rendah karena tarif menekan permintaan terhadap ekspor mereka. Lebih lanjut, Kozak menilai melemahnya pasar tenaga kerja Amerika Serikat menjadi alasan tepat bagi The Federal Reserve untuk memangkas suku bunga pada pertemuan September lalu, mengingat inflasi bergerak menuju target bank sentral. Sehingga The Fed harus mencermati data terbaru sebelum mengambil keputusan suku bunga berikutnya. Sementara itu, menanggapi dampak ekonomi dari government shutdown parsial di Amerika Serikat yang dimulai pada 1 Oktober lalu, Kozak menyatakan IMF masih memantau situasi tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel. Dalam peringatan HUT ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga kekayaan alam Indonesia. Ya, di mana sumber daya alam Indonesia adalah aset strategis yang harus dijaga demi kesejahteraan rakyat. Bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan hari ulang tahun ke-80 TNI, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa peran TNI sangat vital dalam menjaga segala sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara meminta agar seluruh jajaran TNI bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sumber daya alam Indonesia. Di mana dengan pemanfaatan kekayaan alam Indonesia yang dikelola sendiri secara maksimal bisa berdampak terhadap pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah. Harus introspeksi diri dengan semua organisasi yang kita miliki. TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk kita hilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia. Kekayaan tersebut sangat penting agar bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju, negara yang modern, negara yang adil dan makmur sesuai cita-cita kebangsaan. Kementerian Perindustrian optimis kontribusi industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional akan meningkat hingga akhir tahun 2025. Keyakinan ini didasari oleh daya tahan atau resiliensi para pelaku industri dalam negeri yang semakin menguat. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan optimisme bahwa kontribusi sektor industri manufaktur terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional semakin menguat hingga akhir tahun 2025. Hal ini dipandang sejalan dengan target rasio kontribusi industri pengolahan manufaktur domestik terhadap PDB pada tahun 2026 mencapai 18,66%, bahkan diharapkan mampu mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional di atas 8%. Selain menyasar peningkatan rasio kontribusi manufaktur PDB, pihaknya juga menargetkan untuk memacu pertumbuhan PDB industri manufaktur ke angka 6,52%. Investasi sektor manufaktur mencapai 852,9 triliun rupiah. Produktivitas tenaga kerja manufaktur sebanyak 129,3 juta orang per tahun, serta kontribusi manufaktur terhadap total ekspor sebanyak 74,85%. Si manufaktur terhadap PDB itu akan semakin lama semakin naik, bukan hanya karena optimisme dari resiliensi manufaktur kan, selama ini sudah terbukti, tetapi juga karena ada cara menghitungnya ya, yang selama ini masih tercecer, yang masih belum masuk ke dalam kantong manufaktur, itu nanti akan
konsolidasikan. Jadi betul-betul kita semakin lama semakin precise, semakin tepat terhadap angka ya, yang menjadi kontribusi dari masing-masing